Cirimu gitu kan. Nah, ini kok jadi digabungkan. Tapi memang ada hubungannya kok, Tom. Wayang sama band itu, sama kamu. Kamu kan juga ada gitar yang dikorbankan itu. Gitar yang dirusak, gitar yang kalau pentas itu, gitar yang dilempar ke penonton. Yeah. Sebenarnya di wayang ada juga. Misalnya dalam Entus Sesmono, itu sekarang jadi bupati dia di Tegal. Itu kalau wayangan pasti bikin wayangan yang memang untuk dirusak. Biasanya tokoh-tokoh antagonis kayak Sengkuni gitu. Dia memang bikin yang nantinya akan disobek-sobek. Itu. Oleh Dalang. Jadi sama kayak gitarmu juga gitu. Apa kabar? Baik Mas. Baik. Makan dulu. Ini aku suka. Ini kalau di Madura namanya kucur, kue kucur. Cucur. Kucur. Ini aku paling suka. Ini Aku mau ya. zaman dulu ini biasanya obat sariawan, dipercaya gitu? sebagai gitu. Yang masih hangat. Emang mengandung vitamin C atau gimana? Yang mengandung vitamin kucur. Gitu. Enak kan? Iya memang enak. Tapi yang nggak enak itu lakon Subali Sugriwa itu. Kau punya cerita nggak tentang persamaanmu dengan lakon Subali Sugriwa? Mungkin aku ingetin dulu kan, Subali Sugriwa itu melawan, belum pegang, melawan di tengah, taruh sini aja. Melawan ini bukan Wayang. ini Maesasura Jatasura ini menguasai Gua Kiskenda yang yang mendambakan Dewi Tara, bidadari yang cantik lah, tapi Dewa nggak ngasih. Terus Dewa mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Maesasura dan Jatisura ini, dia berhak atas menikahi Dewi Tara. Kok masih pernah dengar lah itu? Sedikit Mas. Gimana yang kamu tahu gimana? Ya, cerita yang aku tahu sebatas luarnya lah ya, bahwa ada monyet Sugriwa, Subali. Subali dan Sugriwa ini tadinya mungkin loh ya, mereka ini pangeran atau anaknya penggede lah gitu. Anaknya penggede, Terus di pertapaan Grastina, anaknya Resi Gotama. Terus? iya, yang pasti dikutuk lah. Jadi aku nggak tahu dikutuk atau gimana persisnya, sampai akhirnya mereka menjadi monyet, jadi kera gitu. Ya intinya, inti dari cerita seingatku tuh, Subali Sugriwa ini harus bertempur dengan para kebo ini. Kalau menang mendapatkan Mbak Dewi. Mbak Dewi sama Dewi Lestari. Dewi Tara, Dewi Lestari. Tapi terus kalau kelanjutan cerita tadi gimana? Sugriwa akhirnya Subali dan Sugriwa, pokoknya mereka bagaimana caranya aku nggak tahu, mereka berdialog dengan dewanya lupa siapa. Terus dewanya menjanjikan bila menang melawan kebo-kebo ini, pokoknya mereka mendapatkan Mbak Dewi. Nah, karena yang setahu aku yang saktinya itu, kenapa sudah tadi Mbak Dewi Tara? Oh iya, kamu sebut, tapi asik juga Mbak Dewi. karena aku pikir mereka lebih tua, jadi siapa bilang bahwa Dewi Tara lebih tua dari kamu? Kamu kan 83 lahir. 83 berarti 72. Nah, oke, terus. terus
Oke, Dewa ngomong, "Hei, Sugriwa Subali, bila kau sanggup mengalahkan dua raksasa monster Suro dan Jatisuro, maka Mbak Dewi akan aku anugerahkan kepada Terus? Tapi yang aku nggak ngerti dan pertanyaan, kan ini berdua ya, kenapa hadiahnya satu perempuan gitu? Iya juga, Itu satu. Untuk seorang dewa tuh kayaknya, kalau nyuruh duaan kayaknya hadiahnya 4 deh gitu, atau 2 minimum lah gitu. Iya juga ya. Ya itulah hanya pertanyaan. Ada lagi pertanyaan. Banyak sih. Tapi mungkin maksudnya Dewa gini. Dewa pengen tahu bahwa diantara Sugriwa Subali ini siapa yang paling digdaya. Siapa yang sehingga tetap hadiahnya 1. Dan Sunya Pringga, dia masih juga punya problem ternyata, atau gimana? Karena kesendirian dia bukan yang dia inginkan. Karena dia mungkin dikutuk tadi, atau Ya, karena dia manusia menjadi kera. Jadi dia kehilangan semua fasilitas dan kemewahan yang sebelumnya dia miliki sebagai sehingga manusia. karena itu dia masih perlu seperti orang-orang lain perlu Dewi Tara ini. Iya. Oke. Maksudnya mungkin dijanjikan untuk kembali menjadi manusia atau gimana? Enggak dijanjikan, tapi mungkin dia pengen berketurunan manusia ya setelah punya. Oke. Ya. Karena itu dia akhirnya dengan Sugriwa dia masuk duluan. Adikku, Sugriwa, Kakang akan masuk duluan ke Gua Kiskenda melawan monster. Ini lebih musuhnya Spider-Man itu siapa itu? Lupa aku. Itu lebih dari situ ya. Dia melawan. Aku akan masuk kalau nanti mengalir darah merah berarti mereka kalah. Kalau darah putih yaitu darahku, dia dikenal berdarah putih. Jadi di wayang itu ada yang berdarah putih itu kalau di Mahabharata itu Yudhistira, Kuntadewa, kalau di Ramayana Subali. Katanya perlambang orang yang berdarah putih itu apapun itu perlambang keikhlasan. Jadi apapun yang diminta dia kasih. Makanya dia nanti memberikan Haji Pancasonya ke Rahwana itu. Nah balik lagi ke dia. Dia masuk, plung, masuk ke Gua Kiskenda. Guanya mana ya? Masuk, masuk, berantem sama 2 raksasa ini. Subali Sakti. Akhirnya dia diadu kumbo kalau bahasa Jawa, sampio, diadu sendiri, kepalanya remuk, darahnya sama otaknya jadi satu, keluar, piur, merah dan putih, koalisi darah merah dan koalisi darah putih. Terus, Sugriwa, berarti Sugriwa itu. Dia berpikir, dia berpikir kan? Gimana? Jangan kayak pegang gitar. Nah, berarti apa yang ngomong? Kesimpulan ya Sugriwa. Waduh, ini darahnya ada yang warna putih. Putih. Tampaknya Kakang ya? Kakang ya. Kakang. Akang kalau Kakang. bahasa Sunda aja nggak apa-apa, bahasa Sunda aja. Kakang Sugriwa telah cedera atau meninggal. Aku harus menutup gua ini biar itu mereka nggak bisa keluar. Ya, ditutup, gua ditutup. Ya. Wah, akhirnya. Akhirnya nikah. Begitu nikah karena dia sakti, si Subali itu ditutup apapun bisa keluar dari gua. Ya.
duas keluar, padahal ini sudah berdua. Ini tergantung dari banyak versi. Kalau versi yang umum, ini langsung marah, langsung digempur, dan Dewi Tara dibawa ke kerajaannya Subali menggantikan kerajaannya Maesasura, Gua Kiskenda. Iya. Kalau versi sebagian dalang lain termasuk saya, terus coba dipegang. Oh, ya? Iya, adikku Sugriwa, berat rasa hatiku. Tapi ini memang salah terima yang masuk akal. Aku sendiri yang salah ngomong. Kamu pasti nggak sengaja untuk membunuhku dengan menutup gua. Tapi karena kamu melihat darah merah bercampur darah putih. Sugriwa, aku relakan Dewi Tara untukmu. Selamat. Apa tadi, kebahagiaan harus ditempuh kan? Selamat menempuh kebahagiaan. Karena kesepian ini abadi. Wah, terus dia pergi. Cueng. Nah, Rahwana. Jadi dulu yang mengirim TKI bukan cuma Indonesia. Rahwana ngirim TKI. TKI dikirim jadi Bedinde di sini. Bedinde, waduh, kamu nggak pernah dijajah Belanda sih. Bedinde pembantu. Asisten lah, halusnya sekarang asisten. Kan orang suka, ini asisten saya gitu. Nah, terus dia dikirim. Will Sukasrana dikirim pembantunya ini. Dikirim mengamat-ngamati ini. Langsung pembantunya ini bikin fitnah. Dia lapor ke Subali. Oh, Subali, Dewi Tara, calon istrimu, ternyata suka ditempeleng sama Sugriwa. Dikit-dikit ditempeleng, dikit-dikit tempeleng. Belanja kurang, minta lagi ditempeleng lagi. Dia nggak serantan, langsung ambil, duat dihajar, duat langsung diambil jadi istrinya. Iya. Kesimpulan apa? Kamu suka versi yang mana? Aku lebih suka yang kedua ya. Oke. Soalnya dari Subali berdarah putih itu melambangkan keikhlasan dan segala macam itu, sama katakanlah aku sama adikku sendiri nggak akan dengan mudahnya datang terus bunuh gitu, nggak gitu. Akhirnya si Sugriwa ini kalah, melempar nyangsang ke pohon nangka raksasa. Itu yang nanti pada akhirnya dia ditemukan oleh Prabu Rama ini. Dia sanggup menolong Rama mencari Sinta. Ini Rama lagi galau nih, lagi limbung di tengah hutan mencari di mana Sinta. Dia akan sanggup memberikan pertolongan, tapi dia masih sakit sama kakaknya. Asal Rama mampu membunuh Subali. Benar dan salah itu, Mas. Terus jadi nggak ada susah dibilang siapa benar siapa salah. Kalau ada yang salah, si A mungkin salah dalam kehidupannya di part apa gitu. Dia salah karena mungkin sombong, Subali menurunkan karena disanjung-sanjung oleh Rahwana, tiba-tiba menurunkan Aji Panjasanya. Bukankah gitu? Bukankah dia salah? Enggak ya. Terus aku nggak bisa dengan mudah ini salah, itu salah gitu ya. Kalau aku disanjung orang, Mas ajarin aku matematika, kan Mas jago, aku ajarin matematika. Jadi waktu itu nggak ada orang yang datang ke Sunya Pringga ini untuk minta supaya hanya kecuali Rahwana. Aku pikir ya, maksudnya sebagai monyet, mana ada orang manusia yang datengin monyet gitu. Karena mungkin Rahwana mendapat wangsit bahwa si monyet kera ini, Subali ini sakti, jadi dia mencari cara untuk menjadi muridnya. Kita juga akan melakukan hal yang sama kalau misalnya pengen kesaktian tentang sesuatu. Itu tuh ada di hutan mana, ada berburu sama
monyet gitu. Kita si ininya sendiri merasa terjanjuk, ingatasi walaupun dia itu monyet, didatangi oleh manusia gitu. Iya. Kan perasaan kita yang tersanjung tadi akan membuat kita balik mengeluarkan perbuatan baik terhadap orang yang menyanjung kita gitu. Normalnya kayaknya gitu. Kayaknya. Jadi terus gimana dong panah Buah Wijaya ini hanya membunuh orang yang bersalah? Mungkin kesalahannya ada di poin bahwa Subali merebut Dewi Tara dari Sugriwa. Jadi panah tersebut nggak salah juga karena dia dilaporin sama mata-mata bahwa Sugriwa melakukan kejahatan dalam rumah tangga. Iya. Oleh Tara ini terhadap Dewi Tara. Dia nggak terima karena difitnah lah ya gitu. Kenapa nggak cek and recheck? Apa namanya cek and balance? Ya mungkin karena emosi. Saat kita emosi. Jadi nggak salah juga ya sebetulnya. Karena dia jatuh cinta ya Mas. Maksudnya kalau orang yang kita cintai disakiti orang lain, kita kayaknya nggak akan ngecek udah ya. Lebih mudah emosinya keluar gitu. Ya kan? Kalau kita yang disakiti orang, kayaknya masih mudah untuk memaafkan, masih mudah untuk nyuekin gitu. Tapi kalau orang yang kita cintai disakiti orang, kayaknya kita cepat. Kalau kita disakitin orang, mungkin kita masih bisa nahan. Tapi kalau orang yang dicintai disakitin orang, walaupun itu baru kabar burung, kita nggak akan sempat ngecek. Tapi sekarang dihina aja misalnya, bapak kita dihina gitu, tanpa kita cek udah ya. Kita langsung marah gitu. Aku sih enggak ya, tapi sebagian besar orang ya. Gitu. Karena cinta nggak abadi, kesenangan nggak abadi. Yang jelas abadi adalah kesepian. Seperti Subali yang menguasai Pancasonya, Sonya adalah kesunyian. Dia satu-satunya tokoh wayang yang menguasai 5 kesepian. Pancernya adalah tali pusat kita. Você é um país em um mar, né?